Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Junadi dengan nomor BP 23 10 11 58 22 006, mahasiswa doktoral Prodi Teknologi Informasi UPI YPTK Padang Angkatan 8. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pemikiran dari salah seorang filsuf ternama, yaitu Johann Galtung, yang dimana beliau dijuluki sebagai seorang filsuf perdamaian. Sebelum membahas lebih lanjut, berikut adalah topik yang akan dibahas pada video ini. Pertama, akan dimulai dengan pendahuluan, di mana pada tahap ini memperkenalkan daftar riwayat hidup dari seorang Johann Galtung. Berikutnya, pengenalan konsep yang dibawa oleh Johann Galtung, yaitu konsep perdamaian. Yang ketiga, teori-teori yang dikemukakan oleh Galtung tentang perdamaian. Berikutnya, kita akan melihat studi kasus ataupun contoh yang nyata di kehidupan kita saat ini, yang menganut konsep perdamaian dari Johann Galtung. Berikutnya adalah kesimpulan dan implikasi. Johann Galtung adalah seorang ilmuwan yang berasal dari negara Norwegia. Beliau lahir pada tahun 1930. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir dalam bidang studi perdamaian dan konflik. Johann Galtung memiliki latar belakang multidisiplin dengan gelar sarjana, ilmu sosial dan kedokteran. Selanjutnya, gelar doktornya di bidang ilmu sosiologi. Pada tahun 1959, Galtung mendirikan sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada studi perdamaian dan konflik, yang diberi nama International Peace Research Institute Oslo, ataupun disingkat dengan PRIO. Galtung terkenal karena mengembangkan konsep-konsep penting seperti triangle of violence ataupun segitiga kekerasan, yang dimana menggambarkan hubungan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Dia juga menekankan pentingnya perdamaian positif yang tidak hanya mencakup ketiadaan konflik, tetapi juga menghapus akar penyebab konflik itu sendiri, termasuk ketidaksetaraan struktural dan ketidakadilan. Selama karirnya, Johann Galtung telah aktif dalam mediasi konflik di berbagai belahan dunia dan telah menyumbangkan pemikiran dan gagasan tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Karya-karya dari Johann Galtung telah mempengaruhi banyak bidang, termasuk di bidang politik, diplomasi, dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, pengenalan konsep perdamaian yang diusungkan oleh Johann Galtung. Konsep yang pertama disebut dengan triangle of violence ataupun segitiga kekerasan. Konsep ini
merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan kompleks antara tiga bentuk kekerasan yang berbeda, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya, di mana konsep ini membantu dalam pemahaman mendalam tentang sifat dan akar penyebab dari konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang masing-masing elemen dalam segitiga kekerasan. Pertama, kekerasan langsung. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan fisik atau verbal yang secara langsung menyebabkan cedera fisik atau emosional terhadap individu atau kelompok. Contoh kekerasan langsung termasuk serangan fisik, pembunuhan, penahanan ilegal, penganiayaan, atau pelecehan verbal. Yang kedua, kekerasan struktural. Kekerasan struktural mengacu pada ketidaksetaraan sistemik yang terjadi dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik suatu masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, atau penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan struktural dapat berupa diskriminasi rasial, eksploitasi ekonomi, ketimpangan kekayaan, kebijakan yang tidak adil, atau ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Selanjutnya yang ketiga adalah kekerasan budaya. Kekerasan budaya merujuk pada gagasan, nilai, dan norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat yang mendukung atau membenarkan tindakan kekerasan, diskriminasi, atau ketidaksetaraan. Contoh kekerasan budaya termasuk stereotip negatif, rasisme, seksisme, homofobia, atau glorifikasi kekerasan dalam media massa. Dalam segitiga kekerasan, Johann Galtung lebih menekankan bahwa kekerasan langsung seringkali hanya merupakan gejala dari ketidakadilan struktural yang lebih dalam masyarakat, yang dapat dipicu oleh norma-norma budaya yang merugikan. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk tidak hanya menangani gejala-gejala kekerasan langsung, tetapi juga mengubah struktur dan budaya yang mendukung dan memperpetuasi kekerasan. Konsep perdamaian Johann Galtung yang kedua adalah positive peace ataupun perdamaian positif. Perdamaian positif mengacu pada kondisi masyarakat yang lebih dari sekedar ketiadaan konflik senjata atau kekerasan langsung. Lebih dari itu, perdamaian positif menekankan penciptaan kondisi yang menghilangkan akar penyebab konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan struktural. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam konsep perdamaian positif. Pertama adalah penghapusan konflik struktural. Perdamaian positif mencakup penghapusan konflik struktural yang merujuk pada ketidaksetaraan sistemik dan ketidakadilan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi rasial, gender, dan kelas, serta memperbaiki sistem kebijakan yang tidak adil. Selanjutnya, kesetaraan dan keadilan. Perdamaian positif menuntut penciptaan kondisi yang memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan hukum yang setara untuk semua orang. Selanjutnya, pembangunan manusia yang berkelanjutan. Perdamaian positif yang memperhatikan pembangunan manusia yang berkelanjutan yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Konsep ini melibatkan pembangunan masyarakat yang memperhatikan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, partisipasi dan dialog. Konsep ini mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok miskin. Ini dilakukan melalui dialog yang terbuka, inklusif, dan demokratis, yang memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang didukung oleh semua pihak. Berikutnya adalah rekonsiliasi dan perdamaian batin. Pada tahap ini, lebih menekankan pentingnya rekonsiliasi antara kelompok yang terlibat dalam konflik masa lalu, serta pertumbuhan dan perubahan individu dan masyarakat secara batiniah. Proses ini melibatkan upaya yang membangun hubungan yang saling menguntungkan, empati, dan pengertian antara individu dan kelompok yang pernah berselisih. Dengan menerapkan konsep perdamaian positif, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Selain konsep yang dikemukakan oleh Johann Galtung, ada juga teori-teori yang dikemukakan oleh Johann Galtung tentang perdamaian. Pertama adalah teori transformasi konflik, Conflict Transformation Theory, yang dimana proses ini menekankan kepada revolusioner dalam studi perdamaian dan konflik. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang fokusnya pada penyelesaian konflik atau manajemen konflik, teori transformasi konflik menekankan pentingnya mengubah akar penyebab konflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam teori ini. Pertama, kuncinya adalah melakukan pendekatan sistemik. Teori transformasi konflik melihat konflik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, terdiri dari berbagai elemen sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini mengakui bahwa konflik seringkali muncul dan ketidaksetaraan struktural, ketidakadilan, dan perbedaan kepentingan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pemahaman akar penyebab konflik. Salah satu aspek penting dari teori transformasi konflik adalah analisis mendalam terhadap akar penyebab konflik itu sendiri. Johann Galtung mengajukan bahwa konflik tidak hanya muncul dari ketidaksepakatan atau ketegangan antara individu atau kelompok, tetapi juga dari struktur sosial yang tidak adil dan norma budaya yang membenarkan kekerasan atau diskriminasi. Selanjutnya yaitu transformasi struktural dan budaya. Teori ini menekankan pentingnya mengubah struktur sosial dan budaya yang mendukung dan memperpetuasi konflik. Proses ini melibatkan reformasi kebijakan, pembangunan institusi yang lebih inklusif, perubahan norma budaya, dan peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia dan martabat manusia. Selanjutnya, membangun perdamaian positif. Tujuan utama dari teori transformasi konflik adalah menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan positif. Hal ini bukan hanya tentang menghentikan konflik atau mencapai gencatan senjata, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang. Selanjutnya adalah pendidikan, dialog, dan rekonsiliasi. Teori ini menekankan pentingnya pendidikan untuk perdamaian, dialog antar kelompok, dan proses rekonsiliasi untuk mengatasi konflik masa lalu. Proses ini melibatkan upaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, mempromosikan pengertian dan empati antara pihak yang berselisih, dan menciptakan ruang untuk menyelesaikan damai konflik. Dengan menerapkan teori transformasi konflik, diharapkan masyarakat dapat mencapai perdamaian yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep tersebut menurut pandangannya. Pertama, pembangunan perdamaian.
ataupun peace building. Konsep pembangunan perdamaian merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membangun atau mendukung proses-proses yang mendorong perdamaian yang berkelanjutan setelah konflik atau kekerasan berakhir. Galtung menyoroti pentingnya tidak hanya menghentikan konflik secara fisik, tetapi juga memperbaiki akar penyebabnya dan membangun kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang. Proses ini melibatkan berbagai langkah seperti pembangunan institusi yang inklusif, rekonsiliasi antar kelompok, pembangunan ekonomi, pemulihan sosial, serta pendidikan untuk perdamaian dan mempromosikan keadilan sosial. Pendekatan ini menekankan peran aktif masyarakat lokal serta keterlibatan komunitas internasional dan lembaga-lembaga regional dalam mendukung proses perdamaian. Yang kedua, kekerasan struktural ataupun structural violence. Galtung mendefinisikan kekerasan struktural sebagai ketidaksetaraan sistemik dan ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat yang menyebabkan penderitaan atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Ini adalah bentuk kekerasan yang tidak terjadi secara langsung atau terbuka, tetapi muncul melalui ketidaksetaraan kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak dasar serta peluang. Contoh kekerasan struktural termasuk diskriminasi rasial, eksploitasi ekonomi, ketimpangan kekayaan, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dan kesehatan, serta pembatasan akses terhadap keadilan sosial dan politik. Galtung menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi kekerasan struktural sebagai bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, karena kekerasan ini sering menjadi akar penyebab konflik yang lebih besar. Adapun studi kasus yang konkret yang dimana menunjukkan penerapan konsep-konsep yang dibawa oleh Johan Galtung dalam konteks dunia nyata adalah proses perdamaian Oslo antara Israel dan Palestina. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti pembangunan perdamaian, kekerasan struktural, dan transformasi konflik sangat relevan. Berikut adalah cara konsep-konsep tersebut tercermin dalam proses perdamaian Oslo. Pembangunan perdamaian. Proses perdamaian Oslo dimulai pada tahun 1993 dengan penandatanganan Perjanjian Oslo I antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina ataupun PLO. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Salah satu aspek penting dari Perjanjian Oslo adalah pembangunan institusi-institusi politik dan keamanan otonom Palestina di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Ini adalah langkah awal menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selanjutnya, pembangunan perdamaian di Oslo juga melibatkan berbagai upaya rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat, termasuk program-program ekonomi dan pendidikan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat di Palestina. Studi kasus yang dilihat dari kekerasan struktural. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, kekerasan struktural tercermin dalam ketidaksetaraan sistemik dalam akses terhadap sumber daya dan hak-hak dasar di antara warga Palestina dan warga Israel. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur merupakan contoh kekerasan struktural yang memperburuk konflik, karena memperkuat pendudukan Israel atas tanah Palestina dan mengurangi kemungkinan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Kekerasan struktural ini juga termanifestasi dalam pembatasan gerak dan akses yang diberlakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, serta dalam ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur antara komunitas Israel dan Palestina. Selanjutnya kita lihat dari transformasi konflik. Meskipun proses perdamaian Oslo awalnya membawa harapan untuk perdamaian,
itu juga menghadapi banyak tantangan dan kegagalan. Namun, upaya untuk mencapai perdamaian masih terus berlanjut, meskipun dengan kesulitan yang besar. Salah satu aspek transformasi konflik dalam konteks ini adalah melalui dialog, negosiasi, dan diplomasi yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina, serta upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang mendasari konflik tersebut. Meskipun belum tercapainya solusi yang menyeluruh, proses perdamaian Oslo tetap menjadi contoh nyata dari upaya yang menerapkan konsep-konsep perdamaian Johan Galtung dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang konflik. Selanjutnya, contoh pendekatan yang dibawakan oleh Johan Galtung telah digunakan dalam menyelesaikan berbagai konflik di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama ada di Afrika Selatan. Pendekatan Galtung khususnya dalam hal transformasi konflik sangat berperan dalam proses transisi demokratisasi di Afrika Selatan pada tahun 1990-an. Upaya rekonsiliasi nasional seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Desmond Tutu adalah contoh konkret dari penerapan konsep perdamaian Galtung. Pendekatan ini membantu Afrika Selatan untuk mengatasi masa lalu yang penuh konflik dan membangun fondasi yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakatnya. Yang kedua ada di Aceh, di negara kita sendiri, Indonesia. Kita tahu konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat dengan GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama beberapa dekade di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada tahun 2005, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik tersebut melalui Perjanjian Helsinki yang dimediasi oleh pihak internasional. Pendekatan Galtung termasuk konsep perdamaian positif dan transformasi konflik, berperan penting dalam memfasilitasi proses perdamaian dan membangun kondisi yang mendukung perdamaian berkelanjutan di Aceh. Selanjutnya ada di negara Kolombia. Konflik bersenjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak ataupun Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ataupun disingkat FARC berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Proses perdamaian yang dipandu oleh perspektif perdamaian Galtung dimulai pada tahun 2012 dan menghasilkan perjanjian damai Kolombia pada tahun 2016. Pendekatan Galtung seperti fokus pada transformasi konflik dan pembangunan perdamaian membantu dalam mengatasi akar penyebab konflik dan membangun fondasi yang lebih stabil untuk perdamaian di Kolombia. Berikutnya negara yang keempat ada di Irlandia Utara. Konflik etnis dan konflik yang terjadi di Irlandia Utara selama beberapa dekade dapat diatasi melalui proses perdamaian yang dipandu oleh pendekatan Johan Galtung. Perjanjian damai Good Friday pada tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam mengakhiri konflik tersebut, dengan fokus pada rekonsiliasi, devolusi kekuasaan, dan pemerataan ekonomi. Konsep perdamaian positif dan pembangunan perdamaian yang diterapkan dalam proses ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan damai bagi masyarakat Irlandia Utara. Dalam semua contoh tersebut, pendekatan Galtung telah membantu dalam mengatasi konflik dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep-konsep seperti perdamaian positif, transformasi konflik, dan pembangunan perdamaian, masyarakat di berbagai wilayah dapat menghadapi masa depan yang lebih damai dan harmonis. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah secara keseluruhan diskusi tentang konsep-konsep perdamaian dari Johan Galtung termasuk segitiga kekerasan, perdamaian positif, kekerasan struktural, transformasi konflik,
pembangunan perdamaian dan penerapannya dalam konteks konflik dunia nyata menunjukkan betapa relevannya pemikiran Galtung dalam studi perdamaian dan konflik. Pendekatan Galtung memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik dan perdamaian, tidak hanya sebagai gejala langsung, tetapi juga sebagai akibat dari ketidaksetaraan struktural, kekerasan budaya, dan kekerasan struktural. Melalui pendekatan ini, konflik tidak hanya dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi juga sebagai peluang untuk mengubah struktur dan norma sosial yang mendasarinya. Contoh penerapan konsep-konsep Galtung dalam beberapa konflik dunia nyata menunjukkan bahwa pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengatasi konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dalam kasus-kasus seperti Afrika Selatan, Aceh, Kolombia, dan Irlandia Utara, penerapan prinsip-prinsip perdamaian positif, transformasi konflik, dan pembangunan perdamaian telah membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, dan membangun fondasi yang lebih stabil untuk perdamaian. Dengan demikian, pemikiran dari Johan Galtung memberikan kerangka kerja yang berharga bagi para pemangku kepentingan, mediator, dan aktivis perdamaian untuk mengatasi konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di seluruh dunia. Melalui pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis masyarakat, diharapkan kita dapat mencapai dunia yang lebih damai, adil, dan harmonis bagi semua orang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait konsep ataupun teori dari filsuf ternama Johan Galtung yang dimana konsepnya adalah tentang perdamaian. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.